Silakan. Assalamualaikum, salam sehat selalu, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memohon izin dan kita bersyukur akan saya sampaikan seminar hasil disertasi dengan judul Determinan Keinovatifan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Tambang Batubara di Provinsi Kalimantan Selatan. Lanjut. Paparan hasil penelitian disertasi ini setelah ada perbaikan notulen sidang proposal disertasi pada tanggal 17, di mana sidang proposal disertasi dipimpin oleh Ketua Sidang sekaligus penguji Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Moin, MSc, MM. Sebagai anggota penguji 2, Dr. Alex Jami, SE, MM. Anggota penguji 3, Dr. Rahayu, SE, MM. Anggota penguji 4, Profesor Dr. Ismu Hajar, SE, MM. Lanjut. Adapun notulen dan perbaikan dari Profesor Dr. Ismu Hajar, SE, MM. Sarannya buat kriteria jelas supaya bisa menentukan subjek. Pertajam dulu terkait produktivitas kerja yang ada di tambang batubara. Kemudian batasan masalah ini tidak lengkap, tetapi sudah ada perbaikan. Subjeknya penelitian karyawan tambang, kemudian objeknya 5 perusahaan tambang terbesar di Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan produksi selama 5 tahun. Subjek penelitian ini sudah diperbaikan. Lanjut. Dr. Alex Jami, SEMM, itu menyarankan supaya ada 3 sarannya. Di tambang batubara ada istilah karyawan, pekerja, kemudian ada white collar dan blue collar. Ini karyawan mana yang akan menjadi sampel. Untuk inovasi kerja, jumlah karyawan sedikit di tingkat atas sehingga mereka bisa berinovasi. Kemudian latar belakang juga perlu diperhatikan, dan ini semua sudah kami buat perbaikan. Next. Kemudian Dr. Rahayu Endang Suryani, MM, menyarankan yang utama adalah semua variabel dan dimensi itu cukup dan diterima, kecuali produktivitas kerja yang 6, kalau bisa ditambah 1 menjadi 7. Dan ini semua sudah kami perbaiki. Next. Profesor Dr. Insinyur Anusirwan Moin itu menyarankan apakah berkecimpung di dunia tambang batubara. Dan ini pertanyaan banyak sampai mengungkit keinovatifan ini sebagai full mediating pekerja tambang untuk supaya diharapkan produktivitas kerja meningkat. Dan ini semua sudah diperbaiki. Kemudian daftar pustaka harus disesuaikan dengan apa yang di-refer atau sebagai acuan. Next. Inilah hasil full model hasil penelitian disertasi, di mana kepemimpinan melayani itu kita tetapkan ada 6. Kemudian iklim organisasi dimensinya ada 4. Kemudian kompensasi ada 2. Keinovatifan ada 4. Kemudian produktivitas kerja ada 7. Nah, ini dari full model ini membentuk atau menghasilkan 2 struktur persamaan, struktur 1 dan 2, di mana keinovatifan itu sangat dipengaruhi dengan koefisien jalur
terhadap kepemimpinan melayani 0,31, ditambah 0,28, koefisien 0,28 terhadap iklim organisasi, ditambah 0,4 kepemimpinan kompensasi dengan error 0,19, koefisien korelasi koefisien determinasi 0,81 atau 80% itu sangat berpengaruh, sisanya 19% itu dipengaruhi oleh faktor atau dimensi yang lain, variabel lain. Kemudian struktur 2 itu menghasilkan persamaan produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh 0,34 koefisien keinovatifan ditambah 0,31 kepemimpinan melayani dan 0,29 iklim organisasi ditambah 0,47 kompensasi dengan error 0,13 dan koefisien determinasi 0,87 atau 87% sangat dominan, dan sisanya 13% itu dipengaruhi oleh dimensi atau variabel lain. Dengan F hitung yang koinovatifan itu 5,03 lebih besar dari T tabel 2,65, dan struktur 2 dengan F hitung 6,5 lebih besar, masih lebih besar dari 2,41 T tabel. Kemudian variabel yang langsung maupun tidak langsung ini juga akan dibandingkan terhadap pengaruh baik langsung maupun pengaruh tidak langsung. Pengaruh yang tidak langsung, variabel kepemimpinan melayani itu pengaruh langsungnya 0,11 lebih kecil daripada pengaruh tidak langsung dengan mediasi untuk keinovatifan kerja 0,14. Jadi variabel langsung lebih kecil daripada tidak langsung dengan dimediating oleh keinovatifan kerja. Iklim organisasi juga lebih kecil 0,09 dibandingkan pengaruh tidak langsung 0,13, kecuali kompensasi ini yang lebih besar daripada pengaruh tidak langsung. Nah, secara keseluruhan ini mengimplikasikan bahwa produktivitas kerja ini sangat dipengaruhi oleh 87% dengan struktur 2 itu. Lanjut. Dari full model ini punya implikasi manajerial, ada 2, yaitu 1, hasil penelitian penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi pada dimensi kompensasi finansial KP1 dengan indikator asuransi KP14 dan didukung oleh kepemimpinan melayani pada dimensi authentic self dengan indikator rendah hati atau miliki, serta didukung juga dengan variabel iklim organisasi pada dimensi fleksibilitas dengan indikator mendorong kreativitas. Jika mampu disatukan dan disinergikan, maka akan mampu memberikan pengaruh yang positif atau signifikan terhadap peningkatan keinovatifan kerja karyawan minimal supervisor perusahaan tambang batubara di Kalimantan Selatan pada dimensi perjuangan ide dengan indikator mendukung ide inovatif. Kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa jika variabel kompensasi pada dimensi kompensasi finansial
dengan indikator asuransi dan didukung juga pembiayaan melayani pada dimensi authentic self dengan indikator hati, didukung juga dengan variabel iklim urgensi pada dimensi fleksibilitas dengan indikator mendorong kreativitas serta didukung dengan variabel saja pada dimensi dengan indikator inovatif. Jika mampu disatukan maka akan mampu memberikan pengaruh yang sangat positif dan signifikan terhadap peningkatan produktivitas karyawan perusahaan tambang bara misalnya terutama dimensi feedback dan dengan indikator inspeksi. Lanjut. Saran manajer ada 7, meningkatkan kerja 109 di organisasi dan kompensasi. 2, peningkatan produktivitas kerja karyawan perusahaan tambang batu di Kalimantan Selatan secara simultan sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan lainnya, kompensasi dan kerja karyawan dengan kinerja minimal. Pada variabel ini terdapat berbagai dan indikator yang perlu dapat diperhatikan di masa mendatang dan produktivitas kerja, yaitu dimensi transforming influence, dimensi transforming spiritual, keterhubungan, dimensi responsibility moralities, dimensi confrontal relationship, serta dimensi authentic self. Pada variabel iklim organisasi terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat pendidikan di masa mendatang, meningkatkan keinovatifan dan produktivitas kerja, yaitu dimensi individual responsibility, dimensi flexibility, serta dimensi team commitment. 5. Pada variabel kompensasi terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan keinovatifan dan produktivitas kerja, yaitu dimensi kompensasi finansial serta dimensi non finansial. Pada variabel konektivitasan keinovatifan terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan produksi, meningkatkan inovatifan dan produktivitas kerja, yaitu dimensi kompensasi final. Pada variabel inovatif terdapat beberapa finansi indikator yang perlu mendapat perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan produktivitasnya, yaitu dimensi eksplorasi ide, dimensi memperkembangkan ide, serta dimensi implementasi ide. Pada variabel produktivitas kerja terdapat beberapa dimensi dan indikator yang perlu mendapat perhatian. Lanjut. Rekomendasi pada variabel produktivitas kerja karyawan perusahaan tambang terdapat kontribusi pengaruh dari variabel dan benefitnya dengan korelasi koefisien determinasi 87% R² yang bisa direkomendasi untuk diharapkan bisa diterapkan di perusahaan tambang secara khusus di Kalimantan Selatan dan posisi lain untuk agar produksi batubara meningkat atau produktivitasnya semakin meningkat. Demikian. Terima kasih.